bisa jadi nih Khalid nih. Kalau untuk tanknya apa? Chow kah? Chow lumayan enak sebenarnya. Atau dia ngambil diginya mungkin buat nge-backup. Combo Loli. Loli Yves kan combo slow gitu. Dan yes, Lolita dan Terizla. Oke. Ini banyak banget sisi dari Indonesia. Nah itu yang gue khawatir nih. Takut didigi. Oke, karena untuk frontline mereka udah cukup ya dengan adanya Fredrin dan juga Lapu. Iya, Akankah iya. menggunakan Digi sebagai penetralisir untuk crowd control? Kalau dia mau main tank juga, Kufra udah tutup. Dia mau ngisi Grok tank udah kan? nggak bisa juga. Iya. Yang bisa Tubi, Atau main heal. Handhill, Ya. Florin. Florin Florin. lagi laku banget loh di PH. Ya. Dan ternyata adalah Kaja. Pick off. Mau coba main pick off. Oke, seperti di game sebelumnya, Filipina masih dengan metode yang sama. Untuk mid lane harusnya tetap di metode jabar, jalan bareng. Dari Kaja dan Farsha ya? Ya, cepet banget clear itu serius. Yap, oke. Tapi ini dia draft ban and pick di game kita yang ketiga di hari ini. Pertemuan antara Filipina dan juga Indonesia. Jadi buat teman-teman, para pendukung timnas, langsung ramaikan di kolom komentar. Kasih semangatnya, dukungannya untuk atlet-atlet kita yang sedang berjuang. Dan kita akan mengintip talent prediction yang sudah pasti. Indo Pride. Kalau Lim Kocul benderanya PH, kamu saya ekspor ke PH. Iya, tolong yang di belakang ntar kalau Indonesia main, Aul ganti ya. Jangan dong. Aul jangan Indonesia. Ya kita pasti Indonesia lah teman-teman, Indo Pride ya. Dan jangan lupa buat kalian yang mau dukung juga, sertakan hashtag kita, hashtag tim Indonesia ataupun hashtag Indonesia Emas. Yes. Dan match penentuan yang akan memuncaki grup A akan segera kita lihat dua tim atau dua negara yang memang sama-sama kuat untuk saat ini akan langsung segera bertanding. Dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Lenafdan akan menjadi saksi. Dan ini dia di game yang ketiga. Oke, ini bakal menjadi match yang seru juga. Banyak yang bilang, beberapa yang bilang tadi katanya ini adalah rehearsalnya grand final gitu kan. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kalau yang bagus-bagus buat Indo mah aminin. Yap. Tapi untuk XP Lane, karena XP Lane-nya Terizla nih. Mungkin aja yang jadi PR nanti yang ngejar Parsha. Itu dia, masih belum ketemu nih. Siapa yang bisa langsung lompat ke belakang dan nge-shutdown Parsha. Mungkin satu-satunya ya mungkin dari Fumi Eko ya, atau Vival lah yang bisa ke belakang. Tapi Paksa kan? ya coba untuk dipaksa. Tapi untuk sejauh ini dari segi laning tadi yang udah kita intip ya di area XP, ya kita tahu Terizla itu dia punya lifestyle juga, dan mental yang sudah punya dimiliki oleh Fumi Eko cukup kuat, dimana dia langsung ngasih pressure gede loh. Dia membuat dari Diagonnya nggak keluar dari pelukan outer turret. Iya, Terizla tuh kuat banget tuh laningnya. Makanya dia salah satu hero yang enak banget buat lawan Glue kan. Glue juga kan strong laning tuh. Tapi kalau dilawan Terizla kendor juga Ul. Lumayan ya. Bonyok bukan lumayan lagi tuh. Palunya gede banget. Makanya biar kali jalannya lama ya. Iya sih. Ya, tapi untuk di gold lane dari kedua marksman sepertinya bermain agak santai ya. Cuman dicicil-cicil dikit aja sama Cell-nya. Dan gak ngasih yang damage yang gimana-gimana juga. Fokusnya memang untuk farming di awal. Ya, apalagi dari laning yang sudah dimiliki oleh Chell sendiri dengan adanya Melissa. Lihat, dia punya teritori nyaman, dia bisa buka rumput, dia bahkan nge-freeze minionnya. Tapi lihat Diagon yang udah mulai kecicil, pokingan efek slow yang dimiliki oleh Cini, ini benar-benar bisa impact banget dari early game. Oke. Turtle, langsung di setup. Turtle pertama yang penting banget dan dua-duanya bakal setup. Wow, dan bahkan udah ada Breakfast Fighter yang dibuka oleh Diagon, nampaknya agak terlalu cepat. Membuat sekarang team fight di area Turtle akan segera terjadi, di mana nomor 16 langsung di-flicker ke sebelah kiri dan di-follow up lagi dengan ada Memorial Manipulation. Membuat dari Indonesia kali ini berhasil untuk mendapatkan satu player, yaitu Apuerto, sosok jungler, dan juga roamernya berhasil untuk dihilangkan dan akan menjadi free Turtle untuk Indonesia. Setup yang begitu rapi. Wow, Vivian baru muncul dan langsung memberikan sesuatu yang baru pastinya untuk Indonesia. Setup yang begitu manis dengan Numen 16 dikombinasikan dengan flickernya. Retributionnya kepake dari Vival tadi untuk secure, makanya dia nggak jadi. Tadi dia mau masuk ke purple buff tuh untuk dapetin purple buffnya juga, dan kondisinya nggak memungkinkan. Akhirnya hanya puas dengan dapetin 2 kill dan Turtle di awal. Lihat, 1.600 keunggulan gold yang diamankan oleh Indonesia. Di awal ini gold yang cukup kerasa banget nih. Dan ini benar-benar bisa untuk patokan di Turtle kedua nanti. Yes, dan bahkan lihat Cininya di sini juga makan. Dia butuh banget item kan. Nantinya mungkin dari Ice Queen One, Ya. Glowing One juga. Yang nantinya akan bisa ngasih efek slow.
efek DPS juga. Dan lihat begitu rapi sih. Iya, masalah ketika dia setup dan kena, itu teman-temannya siap di tempat itu. Dan semuanya siap untuk ngasih follow up damage. Reward dibuka, ada heavy spin juga tadi. Semuanya masuk dan on point. Makanya tadi dua-duanya tumbang dan gak bisa dapetin apa-apa buat pertukaran ya dari Filipina. Yes, dan sebenarnya tadi Vivian cukup kelihatan ya untuk ngangkat keteknya untuk buka Nunu 16. Tapi nggak ada yang bisa cancel. Dan di saat mau coba untuk kabur dari efek animasi tadi kan sempat ada efek slow dulu kan. Itu langsung flicker ke kiri. Dan itu predict move yang bagus banget sih. Ya flickernya juga pas banget tadi. Oke, kita akan melihat nih di turtle kedua mungkin nanti akan menjadi pertarungan juga untuk keduanya. Karena gue rasa Fredrin itu kalau dia nge-mirror turtle kayak agak sayang. Udah jadi Ice Queen, Fred. Waduh, Ice Queen di Eve sih. Makin ya, tapi nampaknya di arah top lane sudah terjadi adanya rotasi, tapi nggak mau di follow up berlebih. Indonesia mencoba untuk bermain disiplin dulu, mereka bermain secara bijak, nggak terlalu mau memaksakan diri, melihat adanya potensi-potensi yang lain sesaat lagi di mana turtle yang kedua akan muncul. Oke, Fredrinnya udah siap sebenarnya di lokasi sedikit dekat dengan turtle-nya. Pertanyaan adalah memang mau dipaksa kontes atau enggak dengan perbedaan level ya. Hanya satu level memang, tapi ya ini menjadi gak adil sebenarnya untuk retry-nya. Damage dari retry akan dimenangkan oleh Indonesia juga. Udah dikejar, udah level 7 juga, namun pergerakan dari Filipina kayaknya mau mirroring nih. Oke, mau coba untuk mirroring, tapi kita lihat gimana cara zoning out yang dilakukan oleh Fumi Eko, diikutin kemanapun Diagon bekerja, berlari, di sana nggak dikasih kesempatan dan retribution yang on point. Berhasil untuk diamankan kembali turtle kedua, bahkan di arah top lane yang nampaknya sekarang sudah mulai coba untuk di-invade. Di mana Chell terhujani dengan feeder Ice Strike, ada sebuah Renner Apathy yang masih terlalu jauh out of range kepada Chell yang menjadi targetnya. Oke, selamat turret di gold lane yang gak hancur. Menurut gue masih untung lah. Dari Chell juga masih aman. Gak tumbang sama sekali. Walaupun dari Perez juga sama ya. Dari Beatrixnya juga sama. Dia gak tumbang. Jadi gold lane ini memang akan di mid game nanti mainnya. Bukan menjadi lane yang dituju juga. Di backup habis-habisan dan konsil kali ini. Yes, dan Chell ini tenang banget ya. Di saat dia mulai tertekan, tapi Alpuerto yang bakal coba untuk dikejar. Void Crystal tidak membuat Alpuerto gentar. Masih bisa mundur dengan cukup teratur. Tidak ada korban jiwa yang baru saja terjadi di arah top lane dengan conceal play. Oke, konsilnya bisa digagalin dengan cukup manis oleh Filipina tadi. Tapi ya rotasi dari teman-teman Indonesia juga cukup cepat. Karena Vivale bantu clear di midnya. Dia bantu clear di mid, dia bisa bantu teman-teman yang buat jalan lebih cepat. Dan kali ini gold lane yang coba untuk dituju. Apakah bakal di-fight? Ternyata enggak. Mirroring juga yang coba dilakukan oleh Filipina. Yap, oke. Flicker dan juga Divine Judgment terkonek membuat adanya satu sosok Fumi Eko yang berhasil untuk di-take down. Mereka tahu, mereka nggak mau mengandalkan adanya team fight 5 versus 5 tadi di arah top lane ya. Yep. Dan akhirnya mirroring di mana altar turret satu sama lain masing-masing berhasil untuk dihancurkan di arah top dan bottom. Oke, mungkin dari mid lane nih yang coba untuk di-defense sekarang oleh teman-teman dari Filipina. Bahkan buffnya juga kalau memang mau di-secure masih cukup aman. Gak ada rotasi yang terlihat mau invasi masuk ke dalam jungle dari Indonesianya. Mungkin balik lagi di Turtle. Di Turtle selanjutnya itu yang bakal terjadi fight. Dua-duanya levelnya sama-sama level 9 untuk kedua jungle. Jadi damage retributionnya masih sama. Balik lagi nih, setup siapa yang lebih rapi? Oke, tapi masih menunggu ya Turtle yang akan muncul sesaat lagi. Zoning out sudah dilakukan, tapi kalau dari segi mapping ini Indonesia udah megang banget. Gimana lihat Vival dan bahkan Vivian ya, ini duo V yang benar-benar zoning out abis-abisan, patroli terus-menerus. Lihat gangguan demi gangguan yang akhirnya dapatkan. Penalty zone terbuka menunjukkan Survivor akan terjadi solo kill kali ini menuju ke arah Vivero dan Fumi Eko. Berhasil men-solo kill sesosok Vivero di sana, tapi Diagon One Last Hit gak bisa lagi bertahan dan berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Chell dan menjadi free turtle again and again untuk Indonesia. Wow, dua kejadian di waktu yang sama. Masih bisa diungguli oleh Indonesia barusan. Dimana kill yang didapatkan ini menjadi boostingan gold juga untuk teman-teman Indonesia yang sedang bertanding sekarang. Ditambah adanya turtle dan satu outer turret yang bisa diamankan juga. Kondisinya kali ini bahkan hampir 3.000, 2.500 network yang diungguli oleh Indonesia. Yes, dan terus 3 itemnya nih, Leo. Sebenarnya kalau dari item mungkin belum sampai yang signifikan beda satu item atau 2 item ya. Coba kita lihat dari gold lane-nya aja deh. Mungkin dari Melissa, Demon Hunter Sword udah jadi, Corrosion juga udah jadi. Dan ada Flicker dan Conceal, tapi nampaknya kali ini bakal coba untuk langsung di counter Indonesia. Tapi nampaknya damage yang dikeluarkan oleh Farsha masih terlalu besar sehingga Chell kali berhasil ditumbangkan. Tapi Diagon menjadi threat eliminasi, membuat 2 player dari Philippines harus dihilangkan. Vivero yang memberikan nyawanya, Diagon yang memang harus ditumbangkan tapi ditukar dengan adanya Chell.
dari sosok gold lane yang dari tadi kita lihat itu free farming banget. Bener. Udah emang harus ditargetin sih kalau kondisi kayak tadi. Dan itu kombonya masuk semua. Wow. Ada reward manipulation dari Indonesia juga tuh tadi pas banget. Vivalnya tadi masih agak jauh. Makanya dia nggak bisa langsung ke-cancel semuanya. Sementara dari Filipina, kita melihat di mana Amores dengan Vital Strike yang free banget. Ditambah ada Nibiru juga nih dari Perez tadi. Yang ngasih damage yang benar-benar sakit banget tadi. Bahkan 3 flicker ya, 2 flicker mau nggak mau dipakai sama Indonesia demi menyelamatkan diri dari damage yang gila banget tadi emang dari Filipina. Yes, dan kita bisa melihat juga gimana dari Indonesia juga cukup responsif ya atas inisiasi yang dilakukan oleh Filipina. Tadi conceal play yang menurut aku masih belum berhasil dan akhirnya dibalikin dengan penalty zone. Tapi nampaknya di area mid sudah ada yang tumbang dari Fumi Eko di tangan dari Alpuerto. Paksa clear biasanya. Kalau sama di mid lane mau nggak mau daripada hancur nggak apa-apa mendingan tumbang. Karena mid itu jadi poros dari map. Itu susah banget kalau mid udah hancur. Buff itu dua-duanya bakal kebuka banget untuk diinvasi. Sementara memang masih memegang kendali dari segi network. Cuman udah mulai mengejar nih dari Filipina juga. Yang tadinya ketinggalan 2.500 sekarang ke angka sekitar 1.000 gold yang ketinggalannya. Udah mulai dipersempit ya dari gap perbedaannya. Dan Chell sekarang sudah mengantongi Golden Staff. Yang kita tahu pastinya dari damage per second. Attack speednya bakal makin kencang. Tapi Lord yang pertama, Lord yang belum in hand sekarang udah muncul. Oke, sempat mau coba untuk metode pick off kayaknya. Dari Filipina, Kajanya masih ada di top lane. Dia siap untuk ngambil satu mungkin bersama dengan marksman-nya Beatrix. Dan itu bahaya banget. Seandainya bukan tank yang muncul, itu bisa langsung di shutdown loh. Yes, dan itu juga awareness yang bagus banget ya dari Indonesia. Dimana mereka tahu gak mau menjalankan solo lane dulu nih. Agak cukup hati-hati karena adanya Kaja yang bisa instant pick off. Apalagi Kajanya ini selalu berjalan dengan Varsha dengan follow up damage yang pastinya juga kerasa. Makanya, 3-2-nya rapi banget nih dari Filipina. Dia emang daerah Lord ini dikuasai sama Indonesia. Tapi sekarang mau nggak mau satu harus mundur untuk ke defense di bagian top lane. Ditambah di bagian top lane pressure-nya bukan hanya itu. Kajanya juga nggak muncul sama sekali. Ini yang bikin Indonesia akan berpikir dulu di mana Kajanya. Benar, itu bakal cari dulu ya. Itu membuat agak sedikit ketar-ketir tapi lihat kontrol dari Lord-nya ditarik ke area sisi dari tim Indonesia. Waduh, coba untuk ditarik tapi nampaknya kali ini conceal play sudah mulai terbuka. Vival dengan adanya sebuah heavy spin menuju ke arah seorang Alpuerto dipaksa untuk mundur tapi dengan adanya sebuah manipulation dari arah belakang di cancel Federal Strike-nya di area sisi kiri. Tapi lihat Alpuerto kali ini menelan damage yang cukup banyak. Akankah dia bisa bertahan tapi dibalikin lagi tapi nggak bisa lagi bertahan. Satu tukar satu, Vivian hilang, Alpuerto hilang tapi tidak ada power of retribution dari Filipina. Nah, dapat lagi ternyata Kajanya bisa ditumbangkan dan kali ini kondisinya 4 melawan 3. Kedorong. Wow, minion atasnya rapi memang dari Filipina. Dan bahkan Perez coba untuk cicilin dengan adanya Nibirus yang sudah dibuka, yang dimiliki. Membuat outer turret di mid cukup tercicil, tapi bakal coba untuk all in aja. Diagon udah mulai bocor alus, tapi Lord yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Indonesia tanpa kontes. Waduh, itu sih bukan bocor halus, itu udah kena ban dalam. Sakit banget, sumpah dah itu. Dia pukul Lord lagi kan. Itu hanya damage dari modelsnya. Sementara untuk pressure dari landing top lane-nya gue suka banget untuk Filipina. Walaupun memang akhirnya Indonesia bisa mengantisipasinya dengan tenang, gak ada korban juga. Lordnya bisa didapetin, belum menjadi Lord yang enhance. Tapi paling gak harusnya bisa lah ya dapetin inner turret mungkin 2 atau bahkan 3. Dari inner turretnya itu udah untung banget. Nah di mid lane. Wow, ada Federal Strike yang udah mulai dibuka. Vivian udah gak punya lagi mortality. Disemprot dengan Nibiru Station. Tapi dibalikin lagi dengan support manipulation. Dan Perez berhasil dihilangkan walaupun Alpuerto harus hilang di tangan dari Chini. Double kill. Sebuah gencatan yang dimiliki oleh Vival. Berhasil untuk menjemput lagi triple kill untuk Chini. Dengan Divine Glaive yang sekarang sudah dikantongi. Lord yang berjalan di arah top lane bakal coba untuk dikawal. Dan bahkan di-cut aja minion di tengah. Ya, Lordnya masih berdiri tegak di bagian top lane. Ini bisa banget nih untuk cicil sedikit demi sedikit dari base turretnya. Karena pasifnya udah hilang masuk di menit 12. Yes, tapi bakal coba untuk di-defense lagi dengan adanya high ground defender yang cukup kuat yaitu Varsha dari Amores. Tapi nampaknya satu base turret di arah top lane gak akan bisa lagi untuk dipertahankan terlalu lama. Inner turret di arah tengah hancur, begitupun di arah bawah. Tersisa 2 base turret aja. Wow, ini keuntungan yang banyak banget pasti untuk Indonesia. Dari networknya kita melihat hampir 6.000 gold yang diungguli pastinya untuk Indonesia. Perbedaan item yang lumayan signifikan. Mungkin dari kedua mid lanernya nih udah jadi Clock of Destiny, Lightning Transient juga. Kalau dari Gift 3 item utamanya udah jadi. Yes, tapi Roll by Play sudah mulai dibuka lagi, disambung lagi dengan Federal Strike. Tapi damage dari Chell begitu sakit, dipaksa untuk mundur. Penalty zone dikeluarkan untuk defense terlebih dahulu. Mencoba untuk mengambil satu base turret di bottom, tapi nampaknya Philippines masih terlalu kuat untuk bisa
ditembus dari lini pertahanan. Ya, nggak memaksa juga dari Indonesia. Itu Aku kondisi suka udah bahaya banget. Dia bermain disiplin, mereka mundur lagi. Karena kalau tadi dipaksain dengan source-nya udah banyak keluar dari Indonesia, itu cuman jatuhnya buang-buang spell. Paling buang flicker lah, buang inilah, buang ulti siapa, itu yang bakal bahaya. Tapi ya kondisinya sekarang, karena mereka disiplin, mereka mundur lagi. Lane atas yang udah nggak ada base turret-nya, itu bakal jadi pressure terus-menerus buat Filipina. Tanpa perlu dirapin pun itu akan selalu menang dari minionnya. Nah, Itu yang bikin enak. Nah ini tinggal fight-nya aja nih. Posisinya yang bikin enak adalah Lordnya di bawah loh. betul. Jadi atasnya tuh kayak enak banget, tinggal dipus dikit udah pasti pressure-nya ke Filipina. Iya, bakal jadi PR dulu ya buat Filipina yang bersih-bersih di atas. Dan ini yang memang harus bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh tim dari Indonesia. Dengan 20 detik lagi menuju ke arah Lord yang ter-enhance, Lord yang kedua. Tadi Lord pertama aja yang biasanya dipaketin sama Inner Turret udah dapetin base turret loh. Dan itu kan mahal banget pastinya. Momennya pas tadi, di menit 12 kan. Jadi hancur di menit 12, base turret-nya itu udah nggak ada pasifnya, udah hilang. Lordnya masuk ke base turret ya udah minion-minionnya juga masih seger buger gitu loh, nggak kena pasif dari turretnya. Dan lihat, dengan kondisi Lord di bawah, top lane-nya rapi banget dari Indonesia. Ini bakal jadi PR untuk Filipina, harus ngirim satu orang paling nggak lapu-lapu kayaknya dia mau nggak mau untuk clean minion di atas. Yap, karena yang bisa solo lane ya cuman lapu-lapu mungkin ya. Karena Fredrin kita tahu dia punya power of retribution yang harus siap sedia di area kontes menuju ke arah Lord yang kedua. Tapi lihat, Lordnya udah setengah lagi dari segi HP-nya. Dicicil terus menerus dan kontrol yang begitu baik. Dan lihat gimana caranya mereka tarik ulur terlebih dahulu. Ke reset. Tadi Keriset apa mau tarik ulur sengaja? ke Agro Vivian sih tadi. Oh iya benar. Vivalil mau narik-narik, kena tarik ke Vivian. Tarik kiri lagi, Nggak apa-apa. Tarik sis. Nah, Wah, kan. semongko, jangan. Jangan, tapi Lordnya udah mulai di take over. Bakal coba untuk nyari. Sebenarnya ini Vivero-nya mau cari Chelsea. Karena di dalam team fight, damage dari Chell-nya yang bakal menembus mereka. Tapi lihat kali ini dengan adanya satu buah retribution yang on point, membuat Lordnya kali berhasil untuk diamankan. Tapi dilihat dari penalty zone yang langsung saja menculik Vivero di sana. Bennett Slash dibuka, mengusir mudah pergerakan Indonesia. Tapi nampaknya Philippines tergencet sudah dengan adanya sebuah heavy spin. Tapi gak ada follow up damage lagi. Oh, nice. Void Crystal tapi di arah belakang. Real Revelation dibalaskan oleh Viral Aslan. Tapi damage dari Varsha yang begitu besar membuat dari Vival kali ini harus kehilangan nyawa untuk pertama kalinya. Wow, karena memang tadi nempel banget sih teman-teman dari Indonesia juga, mereka stick up banget. Fitur strike-nya itu kena hampir ke 4 target tadi Ul. Dengan area fitur strike yang gak terlalu besar, kena 4 target ya memang terlalu banyak berkumpul tadi. Tapi ya, dari segi item kita melihat sudah hampir full item. Dari Melisanya Chell. Sementara kalau di-compare dengan gold laner dari Filipina, ya, Perez ya. Dia udah jadi 4 item utamanya juga, udah ada respect dengan Wind of Nature. Harusnya damage dari Chell ini masih bisa diantisipasi nih. Yang jadi masalah sebenarnya bukan damage Chell, damage-nya Chini. Lihat range dengan range yang jauh banget. Dan full item offense, hanya satu item utility yaitu Ice Queen One. Yap, dan kita bisa lihat juga Vivero yang udah ngambil rerumputan ya di arah bawah. Mengantisipasi nantinya ada split push, tapi wave minion masih bisa di-clear dengan cukup cepat dengan adanya Bennett Rage yang dimiliki oleh Perez. Lord yang ter-enhance karena tadi Vivalnya juga ke takedown, akhirnya nggak bisa dimaksimalin. Nggak bisa langsung dikawal dengan adanya 5 player. Mereka cukup disiplin dulu, mereka tarik ulur dulu, nunggu Vivalnya muncul. Oke, tapi base turret di bawah masih bisa buat diamanin. Itu udah lumayan juga karena pressure kiri kanannya udah bakal enak nanti dengan minion yang udah gede-gede banget, super minion. Tinggal di arah mid lane-nya nih. Mungkin kalau memang nggak bisa dipaksa ya nunggu Lord lagi nanti mau nggak mau gitu kan. Untuk nge-push ke arah mid-nya. Tapi ya untuk megang zona juga penting. Lihat yang dilakukan oleh Vival. Dia coba untuk memegang zona agar Filipina ini tetap di dalam base gitu kan. Dia nggak mau ngelepas zonanya. Kalau Filipina bisa dapetin boost, itu bakal bahaya banget. Karena pick off metodenya tetap strong. Ada Kaja soalnya. Tapi kita lihat Cini di sini belum tumbang sama sekali loh. Gak ada yang bisa menumbangkan Cini dengan positioning dia yang bagus. Dengan adanya follow up yang begitu cepat juga. Tapi Vival kali ini bakal coba untuk menculik saja adanya Alpuerto 19 dengan ada flicker. Berhasil untuk mendapatkan Alpuerto dari Chell yang memiliki damage cukup besar. Sehingga tidak ada power of retribution kembali dari Philippines. Dan mengingat 40 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Akankah mereka nunggu Lord atau mau maksa nih? Mungkin boleh coba kali ya sekali ya. Karena menang jumlah loh. Sayang banget kalau menang jumlah nggak diapa-apain. Konsil bahkan ke bagian top lane. Tapi Vivian udah nggak punya Nominal Blast.
Udah nggak punya flicker juga. Pakai presence doang dia. Iya, pakai pressure zone, tapi lihat ada sebuah divine judgment yang terkonek dan lihat penalty zone. Terkena 2 orang sekaligus, satu base turret daerah tengah yang akan menjadi objektif, tapi lihat damage dari Perez juga udah mulai kecicil sedikit demi sedikit. Passion masih bisa bertahan dari tim Indonesia untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat damage dari Chell, multiple damage dari Nomados dan juga Eyes on You dan Godlike disecure oleh Chini, membuat Philippines sekali harus kehilangan sesosok XP laner yaitu Diagon. Oke, kehilangan satu XP lane artinya satu frontline-nya berkurang lagi dari Filipina. Lordnya pas banget muncul. Bakal coba dikontes mungkin. Kalau enggak ya mendingan nunggu sabar sih. Tapi kayaknya bakal coba ditabrak. Ini Lord yang bisa dibilang penentuan juga. Dan kayaknya tetap Indonesia yang pegang Lord Gak ini. bisa sih, mereka terdistraksi dengan adanya minion-minion yang gede-gede ini. Mereka ke-push juga, mereka harus defense juga. Dan harus clear yang punya damage gitu loh. Iya. Agak lumayan PR soalnya minionnya gede-gede. Apalagi sekarang mereka akan berhadapan dengan adanya Lord Evolve. Oke, mungkin kalau memang nanti using Lord dari Indonesianya ada miss, itu masih bisa Filipina untuk nge-defense. Yang nggak sampai 3 wave masuk bareng. Tapi kalau 3 wave barengan nih agak sulit sebetulnya. Karena fightnya nanti bingung bakal untuk clear minion atau buat ngebuang skillnya itu buat ngepok lawan. Contoh dari Flitter Strike aja deh. Flitter Strike-nya mau dipakai buat ngepok Melissa, tapi minionnya banyak nanti. Dan power clear-nya jadi hilang satu. Sama aja kayak si Perez juga nih. Beatrix-nya juga sama, dia mau ngebuang skillnya kemana. Dan Lord-nya udah jalan tengah dan bagus banget using Lord dari Indonesia. Bagi tugas ya, tapi perlu diingat di sini Lolita juga punya tameng ya kan untuk bisa menghalau damage tersebut. Tapi sekarang Lord yang akan berjalan menuju ke arah base yang dimiliki oleh Filipina. Video dasar sudah mulai dibuka tapi lihat fokus menuju ke arah base yang akan dimiliki oleh Indonesia. Dan Indonesia berhasil untuk menjadi juara di grup A. Iya, 2 kali kemenangan bersih atas Kamboja dan juga Filipina bisa diamankan oleh Indonesia. So kita akan melihat Indonesia di puncak klasemen grup A. Wow. Nice banget. Dan sebenarnya walaupun kalah nih amit-amitnya nih, dia masih dapetin slot ke semifinal. Dan begitu juga terjadi sama Filipina. Yang kalah di game ini, di match ini maksudnya, tetap dapetin slot di semifinal. Tapi keuntungannya mereka bisa ketemu sama Yang mereka 2 harusnya. peringkat 2. Betul sekali, dan tanpa kendor Indonesia tanpa sedikit pun mengurangi agresivitasnya